Giroud hapus kutukan nomor 9 di Milan. Oliver Giroud tampil bagus bersama AC Milan musim ini. Striker Prancis itu dianggap telah berhasil mematahkan kutukan nomor 9. Seusai Filippo Inzaghi pensiun pada tahun 2012, nomor 9 telah dipakai banyak penyerang, namun tak ada satupun yang mampu meniru kehebatan Super Pippo. Alexandre Pato dan juga Christophe Piatek yang tajam ketika menggunakan nomor lain langsung melempem ketika memakai nomor 9. Nasib Alessandro Matri, Mattia Destro, Luis Adriano dan Gianluca Lapadula pun sama. Mereka hanya betah paling lama semusim memakai nomor tersebut. Bahkan striker sekelas Fernando Torres, Gonzalo Higuain, dan Mario Mandzukic pun gagal memutuskan kutukan tersebut. Andrea Silva menjadi striker terbaik Milan yang memakai nomor 9 selepas Inzaghi, yakni mencetak 10 gol selama semusim, sisanya di bawah itu. Oleh sebab itu, ketika Giroud diboyong dari Chelsea awal musim ini dan memilih nomor 9, pertanyaan yang sama pun muncul. Apakah ia akan bernasib serupa dengan 10 striker sebelumnya? Namun sejauh ini, Giroud justru menunjukkan sebaliknya. Sudah 10 gol diciptakan Giroud dari 22 laga, mirip dengan capaian Andrea Silva selama 40 laga. Catatan ini terhitung bagus, mengingat Giroud tak selalu jadi pilihan utama karena harus bersaing dengan Zlatan Ibrahimovic dan Rafael Leao di lini depan Milan. Dan angka tersebut masih bisa bertambah karena masih belum usai. Membandingkan Giroud dengan Inzaghi jelas tak adil, sebab Pippo menghabiskan waktu selama 11 musim di Milan, sementara Giroud baru menjalani musim pertama. Jangan lupakan juga, Milannya Inzaghi merupakan salah satu tim terbaik Eropa ketika itu. Berbeda dengan para penggantinya yang tiba di Milan ketika Rossoneri tak lagi berjaya. Namun, Giroud boleh sedikit berbangga karena sejauh ini ia merupakan adalah nomor 9 terbaik setelah era Inzaghi. Lebih bagus lagi jika bisa membantu Milan meraih trofi di akhir musim. Sukses ubah jalannya derby, Brahim Diaz perlu bangkit yakinkan Milan. Calcio Mercato menyorot bagaimana Brahim mengalami kesulitan pada paruh pertama musim ini meskipun sempat mengawali musim ini dengan baik melalui lesakan 4 gol dan 9 pertandingan pertamanya. Namun kemudian ia terinfeksi COVID-19 dan setelah pulih ia justru tak kunjung mencapai level konsistensi yang sama. Stefano Pioli pun lebih memilih memasang gelandang serang yang lebih berotot seperti Rade Krunic atau Frankesi. Namun dalam derby della Madonnina melawan Nerazzurri adalah pemain internasional Spanyol tersebut yang dimasukkan sesaat sebelum 1 jam laga berjalan yang mampu membawa lebih banyak kreativitas dalam serangan Milan. Dan upayanya pun langsung menghasilkan gol penyeimbang yang dilesakan Oliver Giroud. Kini playmaker 22 tahun tersebut bertekad membuktikan kepada semua orang bahwa ia bisa kembali ke level permainan yang ditunjukkannya pada 6 pertandingan pertama musim ini. Dengan duel kontra Inter menjadi titik baliknya, gol terakhir yang dicetaknya tercatat pada 25 September lalu saat Rossoneri mendudukan Spezia dalam pertandingan tandang. Kini segalanya ada di tangan Brahim, yang memiliki waktu 4,5 bulan untuk menunjukkan bahwa ia layak mendapatkan posisi starter, bahkan saat Yacine Adli mendarat di Milan musim panas nanti. Dan juga agar klub bersedia mengaktifkan pilihan pembeliannya pada 2023 saat masa pinjamannya berakhir, dan mungkin mendorong Real Madrid membelinya kembali. Pioli beri pujian setinggi langit ke Giroud dan Maignan. Pioli sempat diwawancarai oleh Sport Mediaset jelang pertandingan Coppa Italia melawan Lazio di San Siro yang berakhir dengan kemenangan 4-0 Rossoneri terkait sejumlah topik. Juru taktik asal Italia tersebut pun berbicara mengenai Giroud yang mencetak brace dalam kurun waktu 3 menit saat mendudukan Inter untuk membalikan peruntungan Milan dari yang seolah terlempar dari Scudetto, kini hanya terpaut 1 poin dari tetangga mereka. Selalu ada kekurangan dan kritik, normal seperti ini, ujarnya. Saya pikir itu juga cepat bahwa ini adalah masalahnya. Tapi yang terjadi personal adalah kepercayaan yang kami berikan kepada para pemain kami, dalam kualitas kami, dalam cara kami bermain. Oliver terbukti menjadi pemain yang layak dibeli untuk pemain yang berharga di lapangan dan seseorang yang sangat mendalam. Seorang pemain tangguh yang memberikan kontribusi hebat pada tim. Sosok lain yang menarik banyak pujian atas performanya melawan Nerazzurri adalah Maignan, yang melakukan 3 atau 4 penyelamatan untuk mempertahankan defisit hanya 1 gol saat memasuki turun minum. Mike adalah penjaga gawang yang hebat. Dia membuktikannya, kami semua yakin padanya, mempelajarinya dengan baik. Dia adalah anak yang bertekad kuat, sangat ambisius, dan ini berarti setiap hari dia bekerja untuk terus berkembang. Dia pasti seorang pemain yang akan memberi banyak dan dia harus melanjutkannya, pungkas Pioli. Direktur AC Milan Ricky Massara buka suara soal komentar kontroversial
Gianluigi Donnarumma baru-baru ini ia menegaskan bahwa Milan mengakhiri hubungannya dengan baik. Donnarumma bergabung dengan PSG pada musim panas 2021 lalu. Dia meninggalkan Milan dengan status free transfer. Kondisi inilah yang disesali Milan. Kepergian Donnarumma dari Milan masih sangat mengecewakan bagi fans. Sebagian besar fans Milan mengkritik Donnarumma, tapi ada pula yang menyalahkan klub. Menariknya, baru-baru ini Donnarumma seolah menyalahkan klub. Karena itu, Basara buka suara untuk menjawab. Sejak kepergian AC Milan ke PSG, hidup Gianluigi Donnarumma menjadi sedikit tidak tenang. Khususnya ketika ia berada di Italia sebab ia selalu dicemooh oleh supporter rossoneri. Donnarumma akhirnya merasa capek terus-menerus dicemooh. Ia kemudian memutuskan untuk mengungkapkan apa alasannya cabut dari AC Milan. Saya hanya bisa berterima kasih kepada klub atas apa yang mereka lakukan untuk saya. Saya berkembang sebagai seorang pria dan sebagai pesepak bola di Milan, kata Donnarumma. Semua orang menyalahkan saya tanpa memikirkan apa yang terjadi di sisi lain. Telepon terakhir dari Milan adalah memberitahu saya bahwa mereka telah merekrut kiper lain, begitulah akhirnya. Komentar Donnarumma seolah-olah menyalahkan Milan yang memberi kabar buruk hanya melalui telepon. Basara mengakui itu, tapi sebenarnya tidak ada yang salah. Saat itu negosiasi dengan Donnarumma sudah berakhir, sudah sewajarnya Milan mencari kiper baru. Kami menelepon dia sebagai gestur yang harus kami lakukan untuk menunjukkan sopan santun setelah dia menolak proposal kontrak kami. Jadi kami memberitahu dia bahwa kami wajib mencari pengganti, ujar Basara. Sepertinya adil jika kami memberitahu dia secara langsung sebelum kami membuat pengumuman perekrutan kiper baru. Kami rasa dia akan menghargai itu. Kiper yang baru dimaksud adalah Mike Maignan. Milan merekrutnya dari Lille dan sejauh ini performa Maignan sangat memuaskan. Milan tidak merasa kehilangan kiper top. Sekarang kami sangat puas dengan adanya Maignan di Milan. Kami juga berharap Gigio menjalani karir cemerlang, lanjut Basara. Maignan langsung beradaptasi dengan sepak bola Italia. Dia jadi salah satu pemain penting di ruang ganti dan kami yakin bisa terus berkembang, tandasnya.